warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2 sampai. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Tarudin dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Dosen pengampunya Bapak Muhammad Sidi ST. Materi yang akan dijelaskan temanya adalah penjelasan Al-Quran surat ayat 2 sampai. Saya berasal dari Universitas Pancasakti Bekasi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ayat 2 sampai 5. Al-Baqarah merupakan surat kedua dalam Al-Quran, tepat setelah surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Baqarah ini adalah surat kedua dari Al-Quran, sesudah surat Al-Fatihah. Surat ini terdiri dari 286 ayat dan menjadi surat dengan jumlah ayat terbanyak. Surat yang memiliki arti sapi betina ini diturunkan di kota Madinah, sehingga tergolong surat Madaniyah. Jadi surat Al-Baqarah ini diturunkan di kota Madinah, terus sehingga tergolong sebagai surat Madaniyah, bukan Makkiyah. Pada permulaan surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang kitab Al-Quran dan orang-orang yang beriman padanya. Berikut bacaan surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 beserta Arab, Latin dan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lanjut ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Itu artinya surat Al-Baqarah ayat 3. Surat Al-Baqarah ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka beriman kepada kitab atau Al-Quran yang telah diturunkan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Surat 4 barusan. Sekarang lanjut surat nomor 5. Ayat nomor 5 surat Al-Baqarah. Ulaika ala hudam mir rabbihim ulaika. Artinya, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang lanjut. Isna, ini isi dan kandungannya.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, menurut suatu pendapat, alif lam mim pada permulaan surat tersebut merupakan salah satu nama Allah atau asma Allah. As-Sabi mengatakan fawatihus suwar adalah asma-asma Allah. Hal yang sama dikatakan oleh Salim ibnu Abdullah dan Ismail ibnu Abdurrahman As-Sayyidul As-Sadiyul Kabir. Syu'bah mengatakan Sadi telah sampai kepadanya suatu berita bahwa Ibnu Abbas mengatakan Alif Lam Mim merupakan salah satu asma Allah yang terakhir demikianlah pula yang direview melalui surat. Nah, ini kita menjelaskan dari ayat pertamanya. Nah, lanjut nih pembahasan. Pada ayat 2, Kemenag menafsirkan bahwa ayat tersebut menerangkan tentang keberadaan Al-Quran yang tidak dapat diragukan lagi. Bahwa Al-Quran itu tidak dapat diragukan lagi. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada kita. Al-Quran merupakan bimbingan bagi orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang memelihara dan menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Jadi Al-Quran itu merupakan bagi umat Islam, merupakan bimbingan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, lanjut. Nah, ini diantara orang yang bertakwa sebagaimana tersebut pada ayat-ayat berikutnya, antara lain seperti ini contoh dari 4 surat tadi. Contoh orang yang bertakwa tuh kayak gimana sih? Ada 4, ada 5. Yang pertama, beriman kepada yang gaib, termasuk di dalamnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya itu nomor 1. Orang-orang di antara orang yang bertakwa, isi kandungan dari surat Al-Baqarah yang tadi. Yang pertama beriman, lanjutlah. Yang kedua melaksanakan sholat. Nah, yang nomor 2, jadi kita itu harus melaksanakan sholat dan jangan lupa harus melaksanakan sholat, jangan pernah melalaikan sholat, apalagi meninggal. Nomor 3, di antara orang yang bertakwa, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi kita harus menginfakkan sebagian rezeki kita yang diberikan Allah pada orang yang membutuhkan, seperti musafir, yatim, dan sebagainya. Nomor 4, beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkannya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Sahifah suku yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi nomor 4 harus beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkannya oleh Allah SWT, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur sebelum Al-Quran. Berarti Al-Quran sudah wajib kita harus mengimaninya. Kelima, yang terakhir, beriman kepada hari kiamat. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Kita tuh harus percaya bahwa hari kiamat, hari akhirnya alam semesta ini, kita harus mempercayai. Nah, itulah kandungan surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 1 ya. Harusnya ayat 2 sampai 5. Orang-orang yang memiliki ciri-ciri di atas adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapatkan tempat yang mulia dan agung.
Nah, sekian presentasi yang barusan saya presentasikan tentang penjelasan surat Al-Baqarah ayat 2 sampai bila ada penjelasan pemaparan kurang sesuai mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ana uridu wa anta turid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.